Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang neraca lajur pada perusahaan jasa. Neraca lajur ini terdapat pada KD 3.6, yaitu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa, dan KD 4.6 yaitu menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensi: yang pertama, mengemukakan pengertian dari neraca lajur. 2. Menganalisis tujuan membuat neraca lajur. 3. Menganalisis akun-akun yang termasuk dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa. 4. Menganalisis langkah-langkah membuat neraca lajur. 5. Membuat neraca lajur pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajarannya: setelah ini kalian nanti dapat mengemukakan pengertian dari neraca lajur dengan tepat, menganalisis tujuan membuat neraca lajur dengan tepat, menganalisis akun-akun yang termasuk dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa dengan tepat, menganalisis langkah-langkah membuat neraca lajur dengan tepat, membuat neraca lajur untuk perusahaan jasa dengan tepat. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Ya, neraca lajur adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom ataupun lajur yang dirancang secara khusus untuk memuat semua data akuntansi. Data tersebut terkait dengan aktivitas dari perusahaan dan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Materi selanjutnya, tujuan membuat neraca lajur. Yang pertama, dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai penggolongan dan peringkatan informasi dari neraca saldo beserta akun penyesuaian, sehingga dapat menjadi alat bantu penyusunan laporan keuangan. 3. Memudahkan pencarian kesalahan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, akun-akun yang terdapat dalam penyusunan neraca lajur. Nah, di sini ada akun nominal dan akun real. Apa itu akun nominal? Ya, akun nominal adalah akun yang termasuk dalam kelompok perhitungan rugi laba, yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan akun real adalah akun yang termasuk dalam kelompok neraca, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Selanjutnya, langkah-langkah membuat neraca lajur. Nah, ini kita mulai praktek ya, buat neraca lajur. Nah, penyusunan neraca lajur berawal dari neraca saldo. Sebelumnya kita sudah membuat neraca saldo. Ini dalam siklus akuntansi, setelah kita membuat neraca saldo, kita membuat ya, jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Ya, jadi untuk membuat neraca lajur, data yang kita perlukan yaitu dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, ini bentuk neraca lajurnya. Seperti biasa, kita tulis dulu paling atas judulnya ya. Di sini judul nama perusahaannya apa. Kemudian dalam ribuan rupiah agar muat ya kolomnya, biar nggak kebanyakan angkanya. Nah, ini neraca lajur 10 kolom, terdiri dari kolom nomor akun, keterangan, terus kolom neraca saldo, debit dan kredit, kolom penyesuaian, debit dan kredit, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, debit kredit, perhitungan rugi laba, kolom debit kredit, dan kolom neraca, kolom debit dan kredit. Nah, langkah yang pertama, kita mengisi kolom neraca saldo. Caranya kita ambil dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini ya neraca saldo sebelumnya yang sudah kita buat. Ini tinggal kita pindahkan ke dalam neraca lajur pada kolom neraca saldonya. Nah, ini tinggal kita pindahkan seperti ini. Nah, setelah itu kita mengisi kolom penyesuaian. Caranya kita mengambil data dari penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini penyesuaian yang sebelumnya sudah kita buat ya. Beban perlengkapan 400.000 dan ini semuanya kita pindahkan di neraca lajur. Nah, jadi seperti ini. Cara pindahnya, jika akunnya sudah tersedia, kita tinggal tulis di tempat akun yang sudah tersedia. Jika akunnya belum tersedia, seperti beban perlengkapan, ini belum ada di neraca saldo, maka kita tulis di bawahnya, kita tambahkan ya. Jadi yang belum tersedia akunnya kita tambahkan di bawahnya. Ini karena beban perlengkapan belum ada di neraca saldo, maka kita tambahkan di bawahnya beban perlengkapan. Ditulis angkanya di sisi debit tadi ya, di AJP-nya 400.000. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima ini juga belum ada kan di neraca saldo, maka kita tambahkan di bawahnya. Kemudian kita tulis di sisi debit 1 juta seperti yang tadi di data di penyesuaian ini ya. Nah, ini kan. Nah, setelah itu kita jumlah penyesuaiannya. Nih, sudah kita jumlah. Langkah selanjutnya kita mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya kita lihat kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian, kita hitung ya. Jika di sini tidak ada pengaruhnya, misalnya di penyesuaiannya kosong, ada pengaruhnya ya, berarti kita tinggal pindahkan sesuai posisinya di mana.
Ini di debit berarti tinggal kita pindahkan di debit. Nah, jika di sini perlengkapan di sisi debit 700.000, kemudian penyesuaian di sisi kredit, perlengkapan pada kolom penyesuaian di sisi kredit 400.000, sehingga ini caranya debit sama kredit berarti dikurang. Jadi 700.000 dikurang 400.000 sama dengan 300.000. Ya, jadi ini hasilnya kita letakkan pada sisi yang lebih besar. Di sini karena 700.000-nya di sisi debit, maka kita letakkan di sisi debit selisihnya 300.000-nya ya. Dan seperti itu. Kemudian ini yang sisinya di kredit sama di kredit, berarti caranya ditambah ya, di jumlah. Jadi 3.600.000 ditambah 1.000.000, 4.600.000 kita letakkan di sisi kredit. Nah, ini tidak ada pengaruhnya, tinggal kita pindahkan berarti pada sisinya. Kemudian selanjutnya kita jumlah, dan jumlahnya ini harus sama. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mengisi kolom perhitungan rugi laba. Caranya akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban-beban, kita pindahkan kolom perhitungan rugi laba. Berarti yang kita pindahkan di sini akun pendapatan jasa, beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, itu kita pindahkan ke kolom perhitungan rugi laba. Nah, jadi seperti ini ya, kita pindahkan akun nominalnya, kemudian kita jumlah. Nah, di sini jumlahnya belum sama ya, di sisi debitnya 3.900.000, di sisi kreditnya 4.600.000. Jadi tidak sama ini jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Kemudian kita cari selisihnya. Berarti dikurang 4.600.000 dikurang 3.900.000 sama dengan 700.000, selisihnya kita letakkan di sisi yang terkecil. Kemudian kita jumlah sehingga hasilnya sama, seimbang. Nah, kemudian kita perhatikan di sini di sisi kredit tadi ya 4.600.000, sisi kreditnya lebih besar, artinya ini pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya. Maka ini perusahaan mengalami laba. Jadi 700.000 ini kita beri nama laba bersih. Nah, jika nanti beban-bebannya yang lebih besar daripada pendapatannya, berarti perusahaan mengalami rugi. Jadi nanti sehingga selisihnya nanti kalau rugi di sisi kredit. Selanjutnya kita mengisi kolom neraca. Caranya akun-akun real, yaitu akun aset, kewajiban, dan modal, kita pindahkan ke kolom neraca. Nah, jadi ini kita pindahkan ya ke kolom neraca akun-akun realnya. Setelah kita pindahkan aset, kewajiban, dan modalnya, kita pindahkan semua ya. Berarti selanjutnya kita jumlahkan. Nah, di sini jumlahnya juga belum sama, antara debit dan kreditnya belum sama, sehingga kita cari selisihnya. Jadi kita kurangkan ya, 7.300.000 dikurang 6.600.000 sama dengan 700.000, kita letakkan di yang paling di kecil, berarti kita letakkan di sisi kredit ya. Kemudian kita jumlah sehingga hasilnya sama. Nah, kalian perhatikan, jadi di sini selisihnya di kolom neraca, selisih pada kolom neraca dan selisih pada kolom rugi laba sama ya, 700.000. Nah, 700.000 sama. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dia letaknya berlawanan. Jika di kolom rugi laba di sisi debit, maka nanti di kolom neraca letaknya di sisi kredit. Nah, terus kemudian kalau misalnya rugi, berarti nanti selisihnya yang di kolom rugi laba berarti selisihnya di kredit, yang di kolom neraca selisihnya letaknya di debit ya. Jadi kalau misalnya biar gampang diingat, kalau misalnya rugi dia dempetan letaknya, kalau misalnya laba berjauhan. Nah, seperti ini laba ya, letaknya berjauhan, 700.000-nya saling berjauhan. Nanti kalau rugi dia deketan, dempetan ya. Mudah dipahami ya. Sekian penjelasan tentang neraca lajur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.